Grand Canyon di Arizona jauh lebih jumbo dari negara bagian Rhode Island. Kota Manhattan di New York pun bisa muat di dalamnya. Widih, karena super besar, tempat ini juga punya cuaca sendiri. Tapi ngarai besar di alam semesta bukan cuma Grand Canyon loh. Valles Marineris bahkan jauh lebih besar. Ngarai ini berlokasi di Mars dan sepanjang hampir seperempat kelilingnya kurang lebih 10 kali panjang Grand Canyon. Malahan, kamu juga bisa lompat pakai parasut karena medannya sangat curam. Casey Valles juga terdapat di Mars. Gugusan ngarai ini kemungkinan telah menjadi pusat banjir besar di planet tersebut. Di seluruh planet merah ini terdapat kanal dan ngarai besar. Ada juga Theo Valles. Nah, di tempat inilah air Mars purba dan lava vulkanik panas saling menyatu. Menurut para ilmuwan sih gitu. Yang satu ini juga nggak kalah jumbo. Sebutannya Ares Vallis. Sampai saat ini, Ares Vallis masih menyandang predikat sebagai sistem drainase terpanjang. Kamu nggak nyangka ya kalau di Mars juga ada saluran air, sungai, dan dataran banjir? Di masa awal pembentukannya, Mars kemungkinan beriklim hangat dan basah. Tapi sekarang, yang tersisa hanyalah ngarai kering sejauh mata memandang. Ithaka Kasma kelihatan mirip bopeng raksasa yang ada di Tethys, satelit Saturnus. Ukurannya 4 kali lebih panjang dan sekitar 3 kali lebih dalam dari Grand Canyon. Dan umurnya sudah miliaran tahun. Belum ada yang pernah menjelajah langsung di tempat ini sih. Kita cuma bisa melihat fotonya berkat pesawat luar angkasa Voyager 1. Great Valley di Mercurius bikin Grand Canyon kelihatan mungil aja deh. Pesawat luar angkasa milik NASA, Messenger, berhasil mengambil foto formasi besar ini untuk pertama kalinya dalam sejarah. Ngarai ini juga dikelilingi oleh dua objek yang sangat besar, Enterprise dan Belgica. Entahlah, apa maksudnya? Satelit terbesar di Pluto, Charon, punya ngarai bernama Argo Kasma. Ukurannya bukan main besarnya. Meski sudah tercoret dari kakak tata surya kita, boleh dong si Pluto unjuk kebolehan dengan ngarai besarnya. Di bumi pun, Grand Canyon punya saingan berat. Ngarai Yarlung Sangpo merupakan ngarai terdalam di bumi. Lokasinya ada di Himalaya, Tibet. Sebagian orang menamainya sebagai ngarai Everest. Dasarnya bisa memuat gedung setinggi 2000 lantai. Lembah Sungai Indus sangat besar dan mencekam. Lokasinya ada di Pakistan dan ukurannya sekitar 3 kali luas lapangan bola. Sungai Indus, salah satu sungai terbesar di Asia, mengalir melalui tebing terjal ini. Di sini juga terdapat hiu balen dan porpoise, sejenis lumba-lumba. Colca Canyon di Peru tidak begitu jauh dari Machu Picchu. Ngarai tinggi ini menjadi rumah bagi unggas terbang terbesar di dunia, Condor Andes. Bentang sayapnya mencapai 3 meter. Di Nepal, tepatnya di Himalaya, terdapat lembah kali Gandaki yang spektakuler. Tidak ada yang tahu pasti kedalamannya, tapi kemungkinan sekitar 5 kalinya Grand Canyon. Pemandangannya super lengkap. Ada di ketinggian, udaranya tipis, dan dikelilingi bentang alam yang unik. Eits, tapi hati-hati loh ya, jangan asal mendaki kalau kamu tidak berpengalaman. Ngarai Cooper berada di utara Meksiko. Di sini, banyak atlet terkenal dunia yang berlari maraton hanya untuk bersenang-senang. Bahkan ada yang sampai bolak-balik. Ada 6 ngarai yang saling menyatu. Dan di bagian terlebarnya terdapat 2 air terjun tertinggi di Meksiko. Cooper Canyon juga punya bentangan zip line terpanjang. Dan salah satu jalur kereta api paling menakutkan di dunia. Awas, jangan ngintip ke bawah. Di Amerika Serikat, terdapat ngarai yang kurang beken, meski lebih dalam dari Grand Canyon. Namanya Hell's Canyon, dan lokasinya ada di perbatasan negara bagian Oregon dan Idaho. Di tengah-tengah ngarai ini mengalir Snake River. Ada juga Seven Devil Mountain Range. Wih, namanya kok ngeri ya. Ngarai Kings berada di area Taman Nasional Yosemite. Kedalamannya sekitar 1,5 kali Grand Canyon. Tak jauh dari sana terdapat pohon terbesar di bumi, yaitu General Grant.
Ngarai terbesar di Australia yaitu Copper Tree Canyon. Untuk mengunjunginya, kamu bisa dibayar loh. Sebetulnya, nggak juga sih. Beberapa pesepeda dan orang yang camping di sana sangat beruntung karena telah menemukan batu permata di tepi sungainya. Kalau beruntung, kamu juga bisa melihat seni batu berumur 2000 tahun. Tiger Leaping Gorge seolah berasal dari negeri dongeng saja ya, tapi tempat ini emang nyata, dalam dan cukup menakutkan. Menurut legenda, konon ada harimau yang dikejar-kejar, lalu benar banget. Hewan ini melompati sungai yang ada di dasar tebing dengan memanfaatkan batu yang tertata rapi, tepat di tengah-tengah sungainya. Great Rift Valley 15 kali lebih panjang dari Grand Canyon. Jadi panjangnya sekitar triliunan kilometer. Lembah ini membentang di antara dua benua dan menjadi rumah bagi 30 danau. Canggihnya lagi, bisa dilihat dari luar angkasa. Jadi, kalau suatu saat kamu melayang di kosmos sana, jangan lupa cari lembah ini ya. Ngarai Kota Huasi nggak cuma dalam, tapi sangat dalam. Ngarai ini punya jalur rafting, kayak, dan hiking yang ekstrem. Nyamuknya juga tak kalah ekstrem. Ngarai yang ada di Tibet ini pasti jadi pemegang rekor dunia. Coba aja tanya ke Mbah Google soal ngarai yang bernama Ngarai Polung Sangpo. Nggak ada satu foto pun yang akan muncul. Parah sih. Padahal kan udah tahun 2021. Jadi penasaran deh, memangnya ada apa di bawah sana? Palingan juga sungai. Ngarai Chicamoca di Kolombia kurang lebih sedalam Grand Canyon. Buat kamu yang suka olahraga ekstrem cocok banget nih. Semuanya menantang adrenalin, zipline, kano, paragliding, bahkan kereta gantungnya juga ekstrem. Untuk menjajalnya, kamu akan menghabiskan waktu selama 25 menit. Medannya juga terjal. Di Greenland, terdapat Greenland Grand Canyon sepanjang beratus-ratus kilometer. Air dari gunung es yang mencair, terus mengalir melalui ngarainya. Tempat ini pertama kali ditemukan oleh NASA. Ada ngarai yang sangat besar di Antartika, tapi masalahnya cuma satu, kita nggak bisa melihatnya. Belum lagi, suhunya super dingin dan di mana-mana cuma ada salju. Laut juga punya ngarai besar loh. Zemchak Canyon merupakan salah satu ngarai bawah laut terbesar di dunia. Letaknya di lepas pantai Alaska dan menjadi habitat bagi anjing laut, lumba-lumba, dan paus. Ngarai terdalam di bawah air sekitar 6 kali kedalaman Grand Canyon. Ya, mana lagi kalau bukan Palung Mariana yang tersohor itu. Coba deh nyelam ke dasarnya. Kamu akan menyabat rekor sebagai penyelam terdalam sepanjang sejarah. Wah, ini keajaiban bawah laut kita yang lain. Grand Bahama Canyon. Sejumlah gedung Empire State yang di New York itu akan tenggelam di dalamnya kalau kita ceburkan semuanya. Monterey Bay memang terlihat kurang menakutkan, tapi kan tetap aja ngarai. Ada lanternfish, cumi-cumi, penyu, ikan batu, dan berang-berang laut. Semua kongko bareng di sini. Oh, nggak ketinggalan ribuan ubur-ubur. Jadi perlu jaga jarak biar nggak kena sengatannya. Ada juga giant carp di sekitar ngarai itu, serta rumput laut yang bisa tumbuh sampai 30 meter. Hudson Canyon mengalir dari pelabuhan New York langsung menuju laut dan airnya sangat kotor. Memang ada formasi karang dan spons laut dalamnya sih, tapi dasar airnya mengandung banyak sampah dan tumpukan lumpur dari saluran pembuangan. Aviles Canyon ada di lepas pantai Spanyol. Ngarai bawah laut terdalam di dunia ini termasuk dari segelintir area yang menjadi habitat cumi-cumi raksasa. Ngarai ini terkenal dengan karang putihnya dan suhunya sangat dingin. Bremer Canyon di Australia merupakan ngarai bawah laut yang besar dan berbahaya, terutama bagi cumi-cumi raksasa. Hewan ini masuk dalam list cemilan favorit orca di sana. Jelas, selera makannya sangat tinggi. Akhir-akhir ini, Bremer Canyon menjadi destinasi wisata utama, khususnya bagi mereka yang ingin mengambil foto lebih dari 100 orca yang berhabitat di sana.
Nazare Canyon berlokasi di dekat Portugal dan merupakan ngarai bawah laut terbesar di Eropa. Kedalamannya sekitar 5 km, sama dengan 6 kali gunung tertinggi di dunia. Di atas permukaannya terbentuk pecahan ombak yang tinggi. Pantesan jadi surganya bagi para peselancar. Canadian Arctic Reef System berukuran sangat besar, membentang dari Laut Labrador hingga Kepulauan Arktik, serta menghubungkan Arktik dan Samudra Atlantik. Coba bayangin deh, kira-kira jutaan tahun yang lalu, Greenland masih menyatu dengan Kanada. Karena celah ini, Greenland perlahan menjauh. Kanada pasti sangat besar ya, kalau Greenland masih menempel sampai sekarang. Ia menatapmu dan kamu menatapnya, sebuah mata raksasa yang kayak menarik kamu ke dalam jurang. Kamu melayang di atasnya dalam helikopter antariksa. Tapi takut kayak apapun, kamu tetap harus menjalankan tugas. Jadi, kamu turunin helikoptermu ke permukaan planet merah. Betul, di sanalah kamu, di Mars. Tapi pertama, kamu luangin waktu buat mengingat semua yang kamu tahu tentang planet keempat dari matahari itu. Mars adalah planet dalam terakhir, yaitu planet-planet yang ada di sabuk asteroid. Ini juga disebut planet terestrial karena tersusun atas batuan dan logam. Atmosfer Mars jauh lebih tipis dibanding bumi. Atmosfer itu mengandung 95% karbon dioksida dan cuma 1% oksigen. Dengan kata lain, jangan sampai kamu mikir mau lepas helm. Tapi kamu nggak boleh buang-buang waktu. Kamu mendarat di permukaan planet dan berada di dunia berwarna merah kecoklatan. Syukurlah kamu memakai pakaian antariksa, tempat itu dingin membeku. Termometer yang dijahit di lengan bajumu menunjukkan minus 62 derajat Celcius. Saatnya melangkah untuk pertama kali di permukaan Mars. Planet itu kelihatan cukup penuh warna dan corak area tertentu tergantung pada mineral penyusun tanahnya. Tanah di bawah kakimu tertutup debu halus, kelihatannya mirip karat. Debu oranye yang sama juga ada di udara. Untung kamu bawa persediaan oksigen sendiri hingga nggak perlu menghirup udara Mars. Lapisan debu yang menutupi permukaan Mars ini bisa setebal 2-12 meter. Kamu berharap semoga bisa menghindari ditelan pasir isap Mars. Kamu mulai jalan, rasanya ringan banget. Volume Mars cuma 15% volume bumi dan masanya cuma 11% massa bumi. Ini artinya gravitasi di sini jauh lebih lemah. Daya tariknya 38% daya tarik di permukaan bumi. Kamu loncat-loncat naik turun lalu mencoba lari beberapa puluh meter. Kamu belum keringetan setitik pun. Yang bikin kamu lebih sulit menjelajah tempat ini adalah permukaannya yang berbatu-batu. Tertutup kawah dan gunung berapi, dasar danau tua yang kering dan ngarai. Kamu lihat sesuatu yang besar menjulang di ufuk, tapi kamu coba menahan rasa kepomu. Kamu akan cukup waktu untuk mikirin objek apa itu nanti. Tiba-tiba awan masif muncul di kejauhan. Kelihatannya kayak sekawanan besar kuda mendekatimu. Kenyataannya, lebih baik kamu kembali masuk helikoptermu dan terbang menjauh secepat mungkin. Itu salah satu badai debu yang kesohor di Mars. Seringnya, badai ini terjadi selama musim panas di belahan selatan planet merah. Terkadang, badai ini bisa melanda seluruh planet, dan badai awan yang terbesar bisa dilihat dari bumi. Kamu meloncat masuk ke dalam helikopter, dan kamu arahkan pandangan pada hal yang begitu bikin kamu ketakutan. Saluran berliku yang mirip pembuluh darah melintasi bola mata itu. Tapi makin dekat, makin gak mirip mata sebenarnya. Kamu segera nyadar, itu sebuah kawah. Ukurannya raksasa, diameternya hampir 30 km. Di sekitar kawahnya, yang mirip pupil, ada kawah-kawah lain yang bahkan lebih besar. Kemungkinan, kawah-kawah ini terbentuk miliaran tahun lalu, ketika Mars harus menghadapi banyak serangan batuan antariksa. Tapi kenapa kawah mata lebih gelap dibanding lanskap sekitarnya? Ilmuwan berpikir suatu ketika ada air Mars di lubang raksasa itu. Ingat saluran tadi? Kemungkinan saluran itu dulu dialiri air. Dan karena terisi air, ini mencegah beberapa bahan dan mineral dari terkikis. Nah, ingat sesuatu yang menjulang di ufuk? Saatnya kita menjelajahinya. Kalau sudah dekat, akan kamu sadari kalau ini adalah gunung berapi perisai terbesar di seluruh tata surya, Olympus Mons. Diameternya lebih dari 595 km, yang hampir seukuran dengan negara bagian Arizona. Kamu miringin kepala. Wow, tinggi gunung itu 25 km. Gunung ini juga dipagari oleh tebing-tebing setinggi 6 km. Untuk bayangin ukuran gunung berapi ini, yuk kita bikin beberapa perbandingan.
Gunung berapi terbesar di bumi adalah Mauna Loa, menjulang sekitar 4,02 km di atas permukaan laut dan membentang sejauh 120 km. Kedengaran mengesankan. Tapi volume Olympus Mons sekitar 100 kali lebih besar Mauna Loa. Gunung raksasa Mars bisa menelan seluruh rantai kepulauan Hawaii dari Kauai sampai Hawaii. Tapi kenapa gunung berapi ini begitu besar? Mungkin ini hasil gravitasi permukaan bawah dan angka erupsi yang lebih tinggi. Atau mungkin karena kerak planet merah yang lain banget dari kerak bumi. Keadaannya statis. Di planet kita, kerak tersusun atas 15-20 lempeng tektonik yang bergerak. Ketika lempeng-lempeng ini bergerak di atas titik-titik panas yang memproduksi lava, gunung-gunung berapi baru terbentuk dan yang sudah ada jadi padam. Karena itu, lava bisa sampai ke permukaan melalui banyak lubang. Tapi di Mars, keraknya nggak terpecah jadi sejumlah lempeng tektonik kayak di bumi. Dan lava nggak bisa melakukan apapun kecuali menumpuk dalam satu gunung berapi yang besar sekali. Nah, gimana kalau kita lebih mendekat lagi ke gunung raksasa ini? Tapi begitu kamu melangkah keluar dari helikopter di tanah Mars, tanah di bawahmu mulai berguncang. Itu gempa Mars. Tapi gimana itu bisa terjadi, sedang Mars nggak punya lempeng yang bergeser dengan aktif? Para spesialis dari NASA yakin gempa Mars terjadi saat energi di dalamnya tiba-tiba dilepaskan. Ini menimbulkan retakan dalam kerak planet itu. Satu sentakan kuat lain dan salah satu retakan semacam itu terbuka pas di depanmu. Kamu jatuh ke tanah, takut mau bergerak. Tapi semua segera jadi tenang. Kamu tunggu beberapa menit, cuma untuk memastikan dan berdiri. Wah, lihat, ini kesempatan sempurna buat menjelajah bagian dalam planet merah. Retakan itu cukup lebar untuk dilewati robot riset khusus. Kerak planet itu tipis dan tersusun atas batuan basal vulkanik. Mantel yang membalut inti planet tersusun atas silika tebal, oksigen dan mineral lain. Mungkin kamu bisa bandingkan ini dengan pasta gigi batuan lunak. Mantel Mars juga jauh lebih tipis dari mantel bumi. Tebalnya cuma antara 1.300 sampai 1.770 km. Adapun inti planetnya sebagian besar terdiri dari besi, nikel, dan belerang dan lebarnya antara 1.450 sampai 1.930 km. Inti Mars nggak bergerak, karena itu Mars nggak punya medan magnet di seluruh planet. Sayangnya, drone kamu tersesat di kedalaman planet merah. Kamu tinggalkan drone itu di sana dan melanjutkan eksplorasimu. Destinasi berikutnya adalah Valles Marineris. Namanya kedengeran kayak nama saus merah Italia, tapi sebenarnya ini sebuah ngarai, atau tepatnya sistem ngarai yang benar-benar luas, yang membentang sepanjang ekuator Mars. Ngarai ini menakjubkan sekali kayak Olympus Mons. Panjangnya lebih dari 4.200 km dan dalamnya lebih dari 6 km. Ngarai ini begitu luas hingga bisa mencakup seluruh kontinen Amerika Serikat dari Samudra Pasifik sampai Atlantik. Yuk kita bikin perbandingan lain. Salah satu ngarai paling kenamaan di bumi adalah Grand Canyon di Arizona. Tapi Grand Canyon 10 kali lebih pendek dan sekitar 4 kali lebih dangkal dibanding ngarai di Mars. Sebagian ilmuwan berpikir kalau Valles Marineris adalah tepi sebuah lempeng tektonik raksasa. Lempeng ini bergerak lambat hingga hampir nggak ada yang terjadi di wilayah itu selama jutaan tahun. Dan gerakan lempeng ini mungkin dimulai 3,5 miliar lalu. Bagaimanapun, satu-satunya yang masih tersisa dalam daftar tugasmu adalah mengunjungi bulan Mars. Bulan Mars termasuk yang terkecil di tata surya. Phobos adalah bulan yang lebih besar dari kedua bulan itu. Orbitnya cuma 6.000 km di atas permukaan Mars. Gak ada bulan dikenal lain yang bergerak lebih dekat ke planet induknya. Bulan ini mengelilingi planet merah 3 kali sehari, sedang bulan kedua, Deimos, badai debu di Mars benar-benar bisa sangat parah. Badai ini berembus cepat di belahan bumi selatan planet merah, terutama pada musim panas. Badai ini bisa membesar hingga mencakup area yang luas seperti yang terjadi pada Januari 2022. Saat itu, badai debu menutupi hampir 2 kalinya luas wilayah Amerika Serikat. Mungkinkah hal ini yang menyebabkan hilangnya salah satu robot yang kita kirim ke Mars? Atmosfer dan iklim di Mars sangat tidak ramah. Sebagian besarnya merupakan gurun dengan angin kencang dan suhu rata-rata minus 63 derajat Celcius, yang turun ke minus 140 derajat Celcius di kutubnya selama musim dingin.
Sebuah pendarat perlu dilengkapi secara khusus dan dibuat sangat kuat untuk bertahan di kondisi seperti itu. Namun, para peneliti berpikir Beagle 2 mampu menempuh perjalanan sulit ke planet merah ini. 2 Juni 2003, sebuah tim peneliti menyiapkan salah satu robot perintis mereka yang akan dikirim ke luar angkasa. Itu adalah wahana pendarat kecil bernama Beagle 2. Misinya adalah mendarat di Mars dan mencari apa yang telah dicari dunia selama beberapa dekade ini, kehidupan di planet merah. Beagle 2 dijadwalkan sampai pada 25 Desember, tapi sinyalnya tak kunjung datang. Tim pun mencoba menghubungi pesawat antariksa itu, tapi pada akhirnya mereka harus menerima bahwa mereka tak akan bisa menghubunginya. Beberapa orang menganggap pendaratan itu terlalu sulit dan rumit, jadi pendarat itu rusak. Tapi mereka tak menemukan kesalahan teknis apapun. Yang lain berteori, pendarat itu mungkin terjerat parasutnya sendiri dan jatuh ke permukaan Mars. Mau yang manapun, Beagle 2 dianggap hilang. Namun, pada tahun 2015, NASA memotret sesuatu yang mungkin adalah sisa-sisa pendarat hilang itu. Bukan cuma puing-puing hancur, komponennya benar-benar terlihat utuh. Bangkai pendarat ini tergeletak bersama panel surya yang sudah sebagian terbuka sekitar 5 km dari lokasi tempat pendaratan semestinya. Rupanya, Beagle 2 berhasil mendarat, tapi antena radionya terhalang. Makanya, para peneliti tidak bisa mengendalikannya dari bumi atau berkomunikasi dengannya. Tapi tak ada yang tahu persis kenapa itu terjadi. Apa kamu pernah dengar soal wajah yang ada di Mars? Pada tahun 1970-an, salah satu pesawat antariksa NASA mengambil foto ikonis permukaan Mars yang menunjukkan formasi mirip wajah, seperti yang kamu lihat di bagian atas foto ini. Kalau imajinasimu tinggi, kamu bisa dengan mudah melihat hidung, 2 mata, mulut, dan tatanan rambut yang agak unik. Beberapa bahkan mengira itu adalah monumen yang dibangun di planet merah oleh peradaban lain. Gimana dengan hal unik lainnya yang ditemukan orang-orang di Mars? Seperti kawah wajah bahagia. Kamu bisa lihat kenapa tempat ini dijuluki demikian. Atau batu dalam bentuk pancake, Brachiosaurus, atau ikan. Mars juga punya pulau berbentuk waffle di permukaannya. Ini adalah fitur selebar 2 km yang bisa kamu lihat di area aliran lava. Mungkin ini disebabkan oleh lava yang mendorong formasi ini dari bawah. Tampaknya, para astronom juga mendapatkan beberapa foto bukit pasir biru. Ini adalah lautan bukit pasir gelap menakjubkan yang diukir oleh angin kencang menjadi garis panjang. Bukit ini mengelilingi tudung kutub utara planet itu dan mencakup wilayah seluas Texas. Planet merah biasanya dikenal dengan bukit pasirnya yang berwarna coklat, jadi yang satu ini tentu mengejutkan. Namun, nyatanya bukit ini nggak benar-benar biru. Kalau kamu bisa mengunjungi Mars sekarang, cuma buat lihat-lihat sebentar, kamu akan tahu bukit pasir ini berwarna coklat dan jingga seperti yang lainnya. Foto itu adalah foto dengan warna palsu. Para ilmuwan sering menggunakan warna palsu untuk menyoroti perbedaan dalam sesuatu. Misalnya, di sini perbedaan kedalaman. Selain itu, lembah terbesar di Mars sangatlah besar sehingga bisa memakan Grand Canyon kita untuk sarapan. Ini merupakan sistem ngarai menakjubkan sepanjang 4.000 km yang disebut Via Marineris dan panjangnya 10 kali lipat Grand Canyon. Kalau kamu bisa merentangkan ngarai Mars ini, panjangnya akan membentang dari pantai barat ke timur di Amerika Serikat. Karena Mars nggak punya lempeng tektonik aktif, nggak ada yang tahu pasti bagaimana ngarai ini terbentuk. Satu teori mengatakan, rantai gunung berapi yang terletak di sisi lain Mars, yang ada Olympus Mons-nya, menggeser kerak planet ini dari sisi berlawanan. Kekuatan yang kuat ini menyebabkan retakan di kerak Mars serta mengaktifkan sejumlah besar air yang terletak di bawah permukaan. Air ini kemudian muncul dan mengukir batu itu. Kekuatannya juga mengaktifkan gletser, dan ini mungkin menciptakan jalur baru dalam sistem ngarai raksasa itu. Gunung berapi di permukaan Mars mungkin sudah meletus sekitar 50.000 tahun lalu, meski letusan terkuatnya terjadi 3-4 miliar tahun lalu.
tapi planet ini tidak punya gunung berapi aktif saat ini. Sebagian besar panas yang tersimpan di bagian dalamnya selama pembentukan planet telah hilang. Jadi, sekarang kerak luar Mars terlalu tebal untuk batuan cair bisa mencapai permukaan. Namun dahulu kala, letusan tersebut membentuk gunung berapi raksasa. Dan gunung berapi ini kemungkinan besar memiliki peran penting dalam mencairkan endapan es yang melepaskan banjir ke permukaan Mars. Mars memiliki atmosfer tipis dengan volume gas yang kebanyakannya karbon dioksida, kurang dari 1% volumenya bumi. Tapi 4 miliar tahun lalu, kondisinya jauh lebih hangat dan lembab. Atmosfernya pasti lebih tebal juga saat itu. Itu sebabnya efek rumah kaca yang kuat bisa terbentuk dan menjebak sinar matahari. Mars juga punya medan magnet yang kuat, mirip dengan bumi. Medan magnet Mars terbentuk karena arus logam cair di inti planet. Tapi nggak kayak planet rumah kita, Mars kehilangan medan magnetnya setelah intinya mendingin. Dan tanpa medan magnet itu, planet ini nggak punya perlindungan dari angin surya yang merupakan aliran partikel bermuatan yang mengalir dari matahari. Angin surya menarik sebagian besar atmosfer Mars hanya dalam beberapa ratus juta tahun, kira-kira. Inilah yang membuat badai debu Mars dahsyat tadi menjadi makin hebat. Mars punya sejarah yang menarik. Dilihat dari gletser planet ini, Mars mungkin telah melewati beberapa zaman es sama seperti bumi. Sebuah tim peneliti sudah memotret sekitar 60.000 batuan Mars. Bebatuan ini punya banyak ukuran dan tersebar secara acak, yang artinya mungkin terbentuk selama zaman es berbeda. Gletser juga menyembunyikan ceritanya sendiri. Siapa yang tahu jenis gas, batu, atau bahkan mikrob apa yang mungkin terperangkap di dalamnya? Nah, kalau kamu bisa masuk ke mesin waktu dan mundur ke 4 miliar tahun lalu di Mars, tentunya kemungkinan besar kamu akan melihat pemandangan banjir yang spektakuler. Mungkin ada bentuk kehidupan di permukaan planet ini saat itu. Benturan meteorit kuat yang membentuk kawah gel planet merah ini bisa menjadi sesuatu yang memicu banjir bandang itu. Setelah benturan itu, suhu di planet ini menjadi sangat panas. Hal ini menyebabkan mencairnya semua es yang tersimpan di permukaan Mars pada saat itu. Banjir itu begitu besar hingga mengubah struktur geologis permukaan planet ini. Banjir itu mengukir riak besar